Bismillahirrahmanirrahim. Masih terkait dengan dasar klasifikasi. Di sini saya ingin mencoba membahas tentang bias dan varians atau bias dan varians. Di mana di klasifikasi ya, di sebuah supervised learning itu dikenal ada istilah bias dan varians. Kemudian kita kenal juga dengan underfitting dan overfitting. Istilah-istilah itu sangat terkait. Kita coba untuk memberi ilustrasi dengan sederhana, yaitu di sini ada dua kelas. Ya, di sini ada contohnya, ada dua kelas ya. Di sini ada dua kelas dan kita lihat dalam dua dimensi. Jadi di sini ada, misalkan ada X dan Y, koordinat X dan Y. Ya, ini kita gambarkan, nanti ada tiga kondisi ya, X dan Y. Untuk yang pertama, di sini kita misalnya akan membuat satu classifier biner yang di kondisi pertama ini adalah misalnya dengan yang garis lurus ya, dengan garis lurus yang linear ya. Dengan linear kita akan lihat bahwa error dengan pemisah linear, errornya itu adalah cukup tinggi. Ini adalah data training ya, ini data training, sama seperti yang di tengah dan juga di sebelah kanan ya. Ya, ini adalah kondisinya itu yang disebut dengan underfitting. Jadi di underfitting itu nanti akan kita lihat juga bahwa errornya itu tinggi, baik itu di proses training seperti tidak di sini, ataupun di proses testingnya. Kemudian kalau kita langsung ke kanan, ya. Kemudian di sini misalnya kita mempunyai pemisahnya adalah seperti ini. Ya. Ini sekali lagi ini adalah data training. Ya. Data training, sehingga di sini apa yang disebut dengan overfitting. Di mana error untuk klasifikasinya itu rendah ya, tetapi error di testingnya akan tinggi. Nanti akan kita lihat menggunakan diagram. Kemudian ini seperti ini akan lebih bagus ya pemisahnya seperti ini, di mana di sini error klasifikasinya ini cukup rendah, demikian juga error untuk di testing. Secara kasarnya seperti itu ya. Jadi ini adalah yang optimal, katakanlah itu. Nah, kalau kita gambarkan ya, yang kita sudah mempunyai waktu itu contoh di menggunakan klasifikasi ya, error pohon keputusan, klasifikasi dengan menggunakan pohon keputusan, yaitu di sini kompleksitas. Kompleksitas kalau di gambar yang atas tadi yang 3 itu, kompleksitas itu digambarkan dengan bahwa
persamaannya adalah persamaan linear, misalkan persamaannya kemudian persamaan yang orde 1, kemudian yang orde tinggi ya. Ini misalkan yang linear, ini orde ordenya bisa orde 2, ini ordenya ada yang lebih tinggi lagi. Ya, kita gambarkan untuk training. Untuk yang kiri underfitting, ini errornya itu cukup tinggi untuk training ya. Kemudian kalau lebih kompleks lagi itu di trainingnya itu lebih rendah. Misalkan untuk yang ini adalah yang paling kiri, di sini misalkan, yang tengah di sini, untuk yang kanan itu adalah di sini. Tapi kita lihat bahwa untuk proses testingnya ya, karena di sini sebenarnya yang kita punya untuk seperti ini ya, kemudian ini titik-titik ini itu adalah outlier ya, sebenarnya outlier ya, sehingga kalau yang di sini artinya outliernya itu diakomodir ya. Outlier ini diakomodir. Nah, kemudian kita misalkan bisa gambarkan dengan sebagai berikut. Untuk di error di testingnya ya, katakanlah seperti ini. Ini adalah yang untuk yang testing. Kemudian di sini ini adalah yang training. Ya, ini adalah yang underfitting, yang gambar kiri. Kemudian di sini ya, katakanlah secara kasarnya di sini itu adalah yang optimalnya. Kemudian di sini ini adalah yang overfitting. Ya, sekali lagi yang perlu kita ingat adalah ini ada outlier ya, di sini ada outlier. Kita lihat yang ditandain yang merah-merah itu. Ya, dalam proses induksi atau pembangunan model yang seperti itu tadi ya, dimana kita tahu bahwa karena membangun model itu menggunakan data training, maka error pada training itu biasanya lebih kecil atau sama dengan pada testing, karena kita membangun model menggunakan training. Sehingga kalau kita gunakan lagi menggunakan data training errornya dan data testing, maka error pada training, data training itu lebih kecil atau sama dengan testing. Kemudian kita lihat di sini, ini misalkan di training dan testing ya. Kalau yang tadi underfitting dan ini overfitting, dan yang di sini optimal ya. Kalau di underfitting itu errornya di training, waktu proses training ya, kalau underfitting itu artinya model terlalu sederhana. Ini yang di sini itu adalah kompleksitas ya, kita sumbu X itu adalah kompleksitas, sehingga yang underfitting itu terlalu sederhana ya. Ini adalah tinggi errornya. Ini adalah errornya ya, error di sini. Di sini adalah error. Kemudian waktu testing juga tinggi. Kemudian overfitting ya. Overfitting yang kolom yang paling kanan itu
waktu proses training ya. Waktu proses training itu yang paling kanan itu rendah di sini. Kemudian waktu testingnya tinggi. Sekali lagi kita ingat ini adalah seperti ini, bahwa error di training itu lebih kecil atau sama dengan testing ya. Jadi di training itu tidak mungkin, atau di testing itu tidak mungkin lebih rendah ya. Jadi yang lebih tinggi adalah testing ya. Kemudian kalau di sini ini ya, sedang atau cukup rendah di sini adalah untuk ini adalah ya di testing itu adalah yang di sini ya, di testing itu adalah rendah ya. Kemudian sini di trainingnya cukup rendah. Cukup rendah itu artinya lebih tinggi daripada rendah ini. Jadi di sini lebih tinggi ya, ini lebih tinggi. Kemudian kalau di sini ini lebih tinggi, ini lebih tinggi gitu. Ya. Ya, kemudian ya, jadi seperti ini ya, ini perlu kita tahu dan saya kira kita bisa pahami. Kemudian yang kita perlu tahu di sini adalah di underfitting itu namanya adalah bias. Biasnya tinggi. Ya, istilah bias dan variance. Kalau bias dan variansnya tinggi itu sesuatu yang kurang bagus ya. Jadi seperti halnya error. Kalau errornya tinggi kurang bagus, demikian juga bias dan variansnya tinggi kurang bagus ya. Kemudian kalau di sini yang overfitting itu adalah yang disebut variansnya tinggi. Ya. Jadi bias itu berkaitan dengan underfitting, kemudian variance berkaitan dengan overfitting. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita menjumpai kondisi bahwa bias itu tinggi, maka untuk menurunkannya karena di sini adalah tadi permasalahannya itu adalah model terlalu sederhana. Atau ya model kurang mendapat latihan, artinya data latih itu sedikit. Ya. Oleh karena itu di permasalahan yang biasnya tinggi ini, yaitu di underfitting, itu dicoba dengan data latihnya itu ditambah dulu. Jadi kita tidak mengubah-ubah modelnya, misalkan masih menggunakan decision tree yang kita gunakan, tetapi data latihnya ditambah ya, yaitu dengan solusinya menambah data latih. Tetapi kalau data latihnya itu sudah ditambah kemudian masih rendah, artinya ya model diganti dengan yang lebih baik ya. Model diganti. Misalkan apakah parameternya atau model atau algoritma itu sendiri. Ya, itu adalah kalau biasnya tinggi. Ya.
Kemudian ya, kalau variansnya tinggi ya. Ini kalau variansnya tinggi artinya terlalu modelnya terlalu kompleks ya. Misalkan jumlah pohonnya terlalu besar atau terlalu rimbun ya. Ya, model terlalu kompleks. Nah, kalau model terlalu kompleks, maka solusinya adalah misalkan kalau di pohon keputusan maka dipangkas ya. Jadi kalau solusinya adalah mencun atau ya tuning pohon dalam hal ini adalah mencerdanakan. Ya, itu secara garis besar untuk bias dan varians. Ya, semoga bermanfaat.